Dulur-dulur, ada banyak anggapan dan keinginan untuk lebih mengenal hakikat kehidupan ini, lebih-lebih tentang mengenal siapakah Tuhan yang sejati. Hanya saja, banyak yang lupa untuk berproses ke arah tersebut. Mereka telah mengabaikan satu tahapan yang terpenting dalam mengenal dirinya sendiri. Telah sangat banyak urusan duniawi yang melenakan, sehingga ia pun terlupa untuk berusaha dengan sabar dan istiqomah, rajin, tekun, dan gigih. Dan pada akhirnya memilih jalan instan yang jelas-jelas bisa membuatnya lemah dan tersesat. Dan itu lebih diperparah dengan sistem pendidikan dan pelajaran agama yang belakangan ini telah lupa untuk mengajarkan proses pencarian dan pencapaian jati diri secara khusus dan spesifik. Agama sebagai jalan untuk bisa mengenal Tuhan sudah tidak lagi dijadikan sebagai tujuan utama dalam kehidupan masyarakat dunia sekarang. Padahal sudah seharusnya pelajaran agama itu fokus dengan upaya dalam mengenalkan jati diri, bukan hanya sebatas urusan pahala dan dosa atau surga dan neraka saja. Sedulur-sedulur Sinau Kaurus Channel, dan ini sangat berbeda dengan sistem pendidikan pada masa lampau, khususnya di tanah Jawa, karena mereka dulu itu telah memasukkan pelajaran mengenai asal-usul penciptaan, siapakah roh dan jiwa manusia, dan untuk apa manusia itu dihidupkan di muka bumi ini secara hakiki. Semuanya itu dibahas secara detail dan menjadi pokok pendidikannya, dan itu bisa terjadi oleh sebab kepercayaan manusia Jawa sejak zaman purba itu sudah mengenal hakikat dirinya dan arti dari perjalanan hidupnya. Nah, artinya para leluhur kita dulu sudah menjadi manusia yang paripurna dan telah mencapai derajat pribadi yang sempurna lahir batin. Sebab tentang jati diri manusia yang sesungguhnya, maka telah dipahami mempunyai 4 saudara kembar dan 1 pancernya, sedulur papat kalimo pancer, alias 4 saudara kembar, dan yang kelimanya adalah pancer atau pusatnya atau dirinya sendiri. Nah, kelimanya itu perlu dipelajari dan difahami sendiri, bukan sekedar katanya, dan tentulah harus dengan ilmu yang benar untuk dapat mengenal diri sejati. Makanya dulu para leluhur kita itu senang melakukan semedi, lalu diono, meditasi, dan topo broto. Ini tidak dengan tanpa alasan yang mendasar, sebab ketiganya itu adalah salah satu jalan untuk bisa mengenal dan mewujudkan jati diri yang sempurna. Melakukan olah batin dan olah pikir yang semacam itu bisa menghidupkan roh dan mengenal, lalu mengolah jiwa. Disinilah kesempatan yang besar akan muncul untuk bisa lebih mengenal jati diri yang sejati itu. Sedangkan manusia yang telah berhasil menyempurnakan dan mencapai puncak jati dirinya akan secara otomatis bisa manunggal dengan Tuhannya. Hanya saja itu memang tidak akan mudah, karena setidaknya harus berhasil melalui 1 kali putaran roda perjalanan roh yang hakiki, dimulai dari level 1 hingga level 0 di tingkat pertama, kemudian level 1 hingga level 0 lagi di tingkat kedua. Bahkan masih ada lagi 10 level di tingkat yang ketiga, di mana semua tingkatan itu adalah tahapan untuk bisa mengenal hakikat diri sejati manusia. Sedulur-sedulur Sinau Kaurus Channel, sebagai contoh, pada level 1 sesungguhnya diri manusia itu adalah benda mati. Sedangkan di level 2 maka diri manusia itu serupa dengan makhluk halus seperti bakteri, virus, amuba, atom, dan lain-lain. Lalu di level ketiga diri manusia itu sama dengan tumbuhan. Dan di level keempat, diri manusia itu sama dengan hewan. Di level kelima, maka diri manusia itu terdiri dari 5 bagian yang tak terpisahkan. Ada 4 roh kembar, manusia normal, dan satunya lagi adalah sang pancer. Nah, pancer inilah spirit atau roh dari sang maha pencipta dan maha suci atau sang yang arut atau Tuhan yang maha esa yang hakiki, di mana ia telah ada dan menyatu sejak awal diri manusia diciptakan, dan akan tetap ada meskipun tubuhnya hancur atau binasa.
Selanjutnya naik ke level 6, 7, 8, 9, dan 0, di mana 0 itu tidak berarti kosong, melainkan telah penuh dalam takarannya. Nah, untuk satu putaran roda perjalanan roh ini dapat dilalui selama minimal 1 tahun sekali agar bisa naik levelnya. Itu pun jika rutin melakukan olah diri seperti tadi yang saya sebutkan, dhyana, samadhi, tapobrata. Karena sesungguhnya target pencapaian dalam mengenal diri sejati adalah bonus yang diberikan oleh Sang Panca. Kita akan mengenalinya jika dia pun ingin memperkenalkan dirinya pada kita. Sedangkan apa yang dijelaskan sebelumnya adalah jalan untuk bisa mendekati dan berusaha untuk mencapainya. Nah, untuk itulah pada dasarnya hidup manusia itu adalah kesatuan dengan kehendak dari Tuhannya. Dengan kata lain adalah manunggaling kawula Gusti dalam makna yang luas tentunya. Sehingga diperlukan terlebih dulu sikap yang manembahing kawula Gusti secara murni, yaitu sebuah fase spiritual yang akan tercapai bila hati dan pikiran itu sudah pasrah, berhenti menggugat, dan semua keinginan pribadi itu bisa terkendali. Karena hanya dengan begitulah maka jiwa, raga, dan seluruh energi hidup itu hanya digunakan untuk mengabdi kepadanya. Keinginan Tuhanlah yang selalu dimenangkan, sementara keinginan pribadi terus ditundukkan sebagai bukti penghambaan yang tulus. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep manunggaling kawula Gusti itu adalah tentang bagaimana seseorang bisa memahami Roh Kudus yang ada di dalam dirinya sendiri, sehingga ia pun tidak memberikan ruang bagi dirinya sendiri untuk menjadi dirinya yang manusia. Ruang hidupnya hanya untuk mewujudkan kebaikan dan sifat-sifat Tuhan, dan semuanya itu dilakukan tidak untuk apa-apa selain hanya baginya saja. Demikianlah pemaparan ini berakhir. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Mugi Rahayu, Sagung Dumadi.